Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Senadi Praja dari Teknik Industri Angkatan 2018 Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas ketiga dari kelas Optimasi Metode Heuristik mengenai Algorithm Communication Challenge. Outline yang akan dibahas pada video kali ini adalah introduction, yang membahas mengenai tabu search dan genetic algorithm secara definisi dan perbedaan yang akan disinggung sedikit. Kemudian juga yang kedua itu application. Di sini akan membahas mengenai kegunaan dari masing-masing algoritma. Kemudian yang ketiga itu ada features and procedure, membahas mengenai apa saja fitur dan kekurangan atau kelebihan dari tiap-tiap algoritma. Dan terakhir, kesimpulan setelah mempelajari kedua algoritma ini. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tabu search. Tabu search ini pertama kali diperkenalkan oleh Fred W. Glover pada tahun 1986 dan disahkan pada tahun 1989. Cara kerja dari algoritma ini adalah dengan cara relaxing its basic rule. Dengan cara algoritma ini mengambil atau menerima langkah yang memungkinkan mungkin terlihat lebih memperburuk keadaan atau non-improving step dan menyimpannya langkah tersebut sehingga dapat menghindari atau avoiding cycling gitu, masalah yang disebut cycling ini yang ada di nearest neighbor. Ada 4 bagian penting pada tabu search, yaitu intensification, diversification, allowing invisible solution, dan yang terakhir itu subtracted and auxiliary objectives. Key idea dari tabu search itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tabu search ini menyimpan langkah dan menerima langkah-langkah non-improvement gitu. Selanjutnya, pada genetic algorithm atau disingkat GA ke depannya, GA ini merupakan bagian dari evolutionary algorithm. Evolutionary algorithm ini merupakan metaheuristik yang terinspirasi dari natural selection yang dikemukakan oleh Darwin, yaitu natural selection. Genetic algorithm ini umumnya digunakan untuk menggenerate solusi dari data yang kompleks dan biasanya multi-objective optimization. Bagaimana cara kerjanya? Proses CGA ini dimulai dari proses seleksi alam. Dimulai dari memilih individual atau dalam skala TSP atau traveling cells problem, ini memilih jalur-jalur potensial yang ada, kemudian algoritma ini akan memproduksi keturunan-keturunan yang memiliki ciri-ciri dari jalur sebelumnya. Nah, turunan ini akan lebih baik seiring dengan iterasi dari pendahulu-pendahulunya, sehingga memiliki kesempatan untuk menjadi solusi yang terbaik atau bertahan hingga akhir. Ada 5 komponen utama pada GA atau genetic algorithm, yaitu initial population, fitness function, selection, crossover, dan mutasi. Key idea dari genetic algorithm ini adalah diasaskan oleh operator biologikal seperti mutasi, crossover, dan selection. Dan proses ini akan terus mengalami iterasi hingga menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik sehingga optimum gitu. Kemudian aplikasi dari tabu search dan GA ini, aplikasi dari tabu search ini adalah menghindari adanya cycling, yang pertama, yang terdapat di nearest neighbor. Dengan cara tabu search ini mengingat semua solusi dan menerima langkah non-improvement untuk dipilih. Kemudian ada 2 komponen utama yang dapat memungkinkan tabu search ini berlangsung, yaitu short term dan long term memory. Short term ini berisikan list untuk menghindari atau keluar dari lokal optima. Yang kedua, long term, berisikan informasi utama untuk jalur mana yang akan dipilih yang merupakan terbaik gitu atau core information-nya. Kemudian untuk genetic algorithm atau GA digunakan untuk mengikuti teori atau memimik teori evolusi Darwin dengan menggunakan banyak parameter dan memiliki banyak tujuan. Rekomendasi untuk menggunakan evolutionary algorithm ini yang biasanya digunakan adalah generational evolutionary algorithm dengan LFT-SUS yang biasanya itu ada di bakteri. LFT-SUS ini merupakan salah satu tipe seleksinya. Nah, ada juga kemudian ada steady state evolutionary algorithm dengan tipe seleksi itu turnamen seperti seperti adanya evolusi gajah. Nah, hubungan antara kedua metode ini menunjukkan kemungkinan adanya hybrid approach untuk mendapatkan kelebihan dari kedua fitur yang ada di kedua algoritma.
Nah, kemudian kita akan membahas kelemahan dari tabu search ini, antara lain sulit untuk dianalisa secara matematis. Terus yang kedua lebih kompleks, dan yang ketiga ini bukan kekurangan tapi tetapi sudah si tabu search ini sudah berhasil diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang optimum. Di sisi lain, genetic algorithm itu tidak cocok untuk data yang terlalu simpel. Kalau misalkan tabu search ini untuk data yang less kompleks, kalau ini GA tidak cocok untuk data yang terlalu simpel. Tetapi cocok jika kita memiliki reproduction operator yang cukup baik, dan cocok untuk digunakan jika masalah yang kita miliki itu memiliki tujuan lebih dari satu atau multi objectives. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, walaupun berbeda dan memiliki kelebihan kekurangan dari masing-masing algoritma, GA dan TS ini dapat digabungkan penggunaannya untuk mendapatkan hasil optimisasi yang lebih baik. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Fred Glover pada tahun 1995, yaitu penemu tabu search. Pada jurnal yang berjudul Genetic Algorithm and Tabu Search Hybrids for Optimization, beliau jelaskan bahwa dua algoritma ini dapat bekerja sama untuk menghasilkan optimisasi yang maksimal. Kemudian untuk menutup presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tabu Search Overview dan Genetic Algorithm Overview. Tabu search ini merupakan metode meta-heuristik yang cukup canggih karena dia sudah dapat menghindari cycling yang ada di nearest neighbor, tetapi kekurangan-kekurangan ini berupa memakan waktu, terus terlalu kompleks, dan kompleks dalam pengimplementasiannya ya. Dan hal-hal tersebut ya merupakan trade-off dari kelebihan-kelebihannya. Kemudian untuk GA ini, dari kelebihan dan kekurangannya, dengan menerapkan natural selection, GA ini perlu diperhatikan representation dan operator reproduksinya dengan cermat, karena hal tersebut yang akan mempengaruhi hasil akhirnya gitu. Dan ada pula limitasi dari presentasi kali ini, ya itu utamanya adalah dikarenakan waktu, jadi saya tidak dapat memberikan contoh mengenai kasus, ekuasi perhitungannya serta turunannya, dan contoh pengaplikasian pada program Python-nya. Sekian presentasi kali ini, kalau jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.